Halo sahabat, selamat datang kembali di channel Abinot. Dan untuk kalian yang baru pertama kali melihat video ini, perkenalkan nama aku Bintang dan selamat datang di channel Abinot. Sebelum kalian melihat video selanjutnya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan juga nyalakan notifikasinya agar kalian dapat mendapatkan informasi apabila aku mengupload video-video baru untuk kedepannya. Ya, jadi pada kesempatan kali ini, di video kali ini aku akan membahas salah satu manga komik fisik yang cukup underrated baik di Indonesia maupun di komunitas-komunitas anime ataupun manga. Dan komik ini berjudul Ariadne in the Blue Sky. Komik ini cukup underrated. Hal ini kenapa? Karena judul ini sering kali dibandingkan dengan komik karya mangaka sebelumnya, yaitu Claymore. Karena pengarangnya sama, yaitu Norihiro Yagi. Padahal kedua komik ini mempunyai cerita yang berbeda, mempunyai suasana yang berbeda. Dan pengarangnya sendiri yaitu Norihiro Yagi di wawancaranya pernah menyebutkan bahwa dia sangat enjoy ketika menulis cerita Ariadne in the Blue Sky dibandingkan saat dia menulis Claymore. Kesempatan kali ini aku ingin memperkenalkan salah satu komik yang mempunyai potensi bagus di jajaran genre shonen, yaitu Ariadne in the Blue Sky karya dari Norihiro Yagi. Ya, seperti pada review-reviewku sebelumnya, aku akan mereview tentang produknya, ceritanya, karakternya, art, gambaran, serta kesan-pesanku ketika membaca Ariadne in the Blue Sky. Dan untuk kalian yang belum tahu, Ariadne in the Blue Sky sudah diterbitkan 3 volume oleh Alex Media di Indonesia. Jadi kita akan review produknya dahulu. Lalu kita akan mereview produk dari komik Ariadne in the Blue Sky. Komik Ariadne in the Blue Sky sudah diterbitkan sebanyak 3 volume di Indonesia oleh penerbit Alex Media. Dan di Indonesia diterbitkan dengan harga 28.000. Kita akan bahas covernya dulu. Untuk cover depannya ini bahannya full glossy, jadi mengkilap, licin, dan tidak mudah kotor. Untuk bagian belakangnya pun sama, yaitu menggunakan bahan full glossy, jadi mengkilap, licin, dan tidak mudah kotor. Lalu untuk span-nya ini juga sama bahannya, ada judul, angka volume, karakter, pengarang, dan juga logo penerbit. Span-nya cukup tipis karena wajar, karena ini adalah kertas koran. Komik Ariadne in the Blue Sky diterbitkan menggunakan kertas koran, ukurannya seperti komik reguler pada umumnya. Dan untuk informasi editornya ini ada alih bahasa yaitu Kak C, editornya Kak Tari, desain sampulnya Sarah Agniaha. Dan diterbitkan pertama kali oleh Alex Media tahun 2020. Dan sekarang sudah tahun 2022, jadi pada dasarnya hampir 2 tahun itu menerbitkan 3 volume. Ya, semoga untuk kedepannya penerbitnya bisa lancar sehingga komik ini tidak akan mandek. Jangan sampai mandek, oke? Kalian harus beli. Hahaha. Lalu untuk kertasnya sendiri, yang ketika aku membaca volume 1 dan volume 3, untuk kertasnya itu kualitasnya bagus walaupun kertas koran. Tintanya cukup tebal, tidak nerawang dan tidak tembus pandang. Sedangkan untuk volume 2-nya, aku merasa kualitasnya itu sedikit menurun dibandingkan volume 1 dan volume 3 karena kertas dan komiknya itu agak letoy dan juga banyak sekali halaman-halaman yang nerawang atau tembus pandang dibandingkan volume 1 dan volume 3. Ya, semoga saja untuk komik volume selanjutnya dan juga judul-judul lainnya kualitas bukunya semakin baik dan semakin konsisten. Yaitu merupakan review produk dari komik Ariadne in the Blue Sky. Walaupun kertas koran, tetapi menurutku wajar banget ya untuk harga 28.000. Dan ya, volume 1, volume 3 kualitasnya bagus, volume 2 agak di bawah dari volume 1 dan volume 3. Jadi itu merupakan review produk dari komik Ariadne in the Blue Sky. Setelah membahas tentang komik Ariadne in the Blue Sky, yaitu review produknya, kita akan membahas tentang cerita Ariadne in the Blue Sky. Kita akan mulai dengan sinopsisnya dahulu, yaitu Lasile, seorang pemuda yang tinggal di daerah terpencil. Hampir setiap hari ia bermimpi pergi ke kota yang melayang di angkasa. Suatu hari ia bertemu seseorang gadis bernama Leana di hutan dekat rumah. Gadis itu mengaku sebagai putri mahkota negeri Ariadne dan kerajaannya adalah sebuah kota yang melayang di langit.
Pertemuan Lasile dan Leana menjadi awal petualangan mengejar mimpi, sebuah kisah fantasi anak muda yang terbang menjelajahi dunia entah berantah. Jadi cerita dari Ariadne in the Blue Sky secara garis besar berpusat kepada petualangan dua tokoh, yaitu Lasile dan juga Leana yang tidak sengaja dipertemukan. Walaupun pada dasarnya ini merupakan cerita petualangan, ada beberapa faktor-faktor yang membuat cerita ini semakin menarik dan mempunyai potensi untuk kedepannya. Hal-hal yang menarik misalnya seperti petualangan yang dijalani kedua karakter ini tentunya mengalami banyak gangguan, entah karena tingkah karakternya sendiri ataupun bertemu dengan musuh. Lalu dunia yang masih misteri dan cukup luas seperti yang disebutkan oleh Leana di dalam komiknya, ada pegunungan agung, 7 lautan luas dan ganas, bukit pasir 7 warna, air terjun emas, sungai yang menggerakkan pulau, dan lain-lain. Dunia yang luas ini nantinya pasti akan membawa petualangan yang seru, karena di dunia ini juga menyebutkan terdapat 12 suku manusia makhluk hidup yang berbeda. Dan beberapa suku yang sudah ditampilkan memiliki karakteristik unik dan berperan dalam perjalanan kedua karakter di dalam petualangannya. Dan yang tidak kalah serunya, manga ini juga menyimpan beberapa potensi untuk kedepannya, seperti masa lalu Lasile yang merupakan produk manusia perang dengan kekuatan foton, lalu Leana yang merupakan seorang putri di negara Ariadne yang keberadaannya di atas langit. Masa lalu Lasile dan juga masa lalu Leana mempunyai kaitan dengan hal-hal yang terjadi kehidupan sebelumnya, seperti Lasile yang merupakan hasil produk manusia perang yang pernah terjadi di kurun waktu sebelumnya, dan perang ini masih disebutkan sedikit di komik Ariadne in the Blue Sky. Tetapi aku yakin bahwa banyaknya penyebutan perang yang terjadi ini akan bersignifikan di cerita volume-volume selanjutnya. Lalu juga ada alasan mengapa Leana sampai turun ke daratan dibandingkan menetap di negaranya, karena hal ini terjadi konflik politik di negara Ariadne, dan konflik politik ini juga belum dibahas secara menyeluruh, sehingga beberapa misteri seperti sejarah perang yang terjadi di masa lalu serta konflik di negara Ariadne dapat menjadi potensi yang besar di volume-volume selanjutnya. Selain itu ada beberapa hal yang menjadi komik ini menarik, yaitu villainnya. Villain di Ariadne in the Blue Sky ini masih belum jelas siapa orangnya, sehingga komik ini masih menyimpan misteri tentang sepak terjang villainnya. Oke, jadi itu merupakan review cerita dari Ariadne in the Blue Sky. Semoga kalian mempunyai gambaran. Pada dasarnya cerita ini merupakan petualangan dari Leana dan juga Lasile yang ingin menjelajah dunia yang mereka tidak ketahui. Jadi itu merupakan penjelasan cerita yang ada di komik Ariadne in the Blue Sky. Pada dasarnya, cerita dari komik ini merupakan petualangan yang dijalankan oleh Lasile serta Leana. Dan petualangan ini sungguh menarik untuk kedepannya dan sangat ringan untuk dibaca. Selanjutnya kita akan membahas tentang karakter yang ada di komik Ariadne in the Blue Sky. Dua karakter utama di komik ini yaitu Lasile dan juga Leana yang ada di cover. Ini merupakan duo karakter yang sangat bagus. Lasile sendiri merupakan seorang bekas senjata perang yang diproduksi ketika zaman perang, dan Lasile mempunyai kekuatan untuk menggunakan dan juga mengendalikan kekuatan yang bernama energi foton. Energi foton sendiri merupakan energi yang bentuknya seperti angin tetapi mempunyai daya kekuatan. Dan Lasile merupakan seorang pemuda dengan sifatnya yang ingin menjelajah dunia, dan Lasile ini juga mempunyai kemampuan yang oke dalam menggunakan kekuatannya. Hal ini karena dia dilatih oleh kakeknya ketika hidup di daerah terpencil. Dan hal ini membuat Lasile ditunjuk menjadi kesatria biru langit oleh Leana. Leana ini sendiri merupakan putri mahkota dari negeri Ariadne, yaitu salah satu kota melayang dari ketujuh kota lainnya yang ada di dunia Ariadne in the Blue Sky. Dan Leana sendiri mempunyai karakter seperti orang kikuk, tetapi dia mempunyai keberanian yang bagus serta visioner lah dan tidak kenal takut. Jadi kedua karakter ini ketika berhubungan serta berpetualangan
dinamika karakter kedua ini sangat menarik. Leana sendiri menunjuk Lacile menjadi kesatria biru langitnya, semacam pengawal pribadi lah. Dan Lacile ini harus mengikuti perintah apa yang dikatakan oleh Leana. Tetapi Lacile tidak merasa tertekan karena Leana menjadi teman Lacile untuk menjelajah dunia dan berpetualangan bersama. Di komik Ariadne in the Blue Sky sendiri, khususnya di volume ketiga, itu muncul dua karakter yang mempunyai kaitan dengan masa lalu Lacile, yaitu sama-sama menjadi korban perang yang tubuhnya dimodifikasi menjadi senjata sehingga bisa mengendalikan kekuatan foton. Dan sepak terjang kedua karakter yang muncul di volume 3 ini sangat menarik untuk kedepannya bagaimana. Dan villain yang muncul pun belum terlalu jelas villain utamanya siapa, sehingga masih mempunyai potensi untuk kedepannya. Setelah membahas karakternya, kita akan membahas art atau gambar dari komik Ariadne in the Blue Sky. Seperti gambaran Norihiro Yagi pada umumnya, kualitas gambarnya itu sangat bagus dan mempunyai ciri khas arsiran dari Norihiro Yagi. Aku yakin pasti kalian yang pernah membaca komik dari Norihiro Yagi pasti langsung bisa menandai bahwa ini merupakan lukisan ciri khas dari Norihiro Yagi Sensei. Nah, di Ariadne in the Blue Sky, walaupun genrenya itu tidak terlalu dark fantasy dibandingkan Claymore, banyak sekali gambar-gambar yang bagus di komik Ariadne in the Blue Sky. Misalnya seperti penggambaran karakter, monster, lalu adegan pertarungan, serta landscape dunia di Ariadne in the Blue Sky, gambarnya itu sangat-sangat menakjubkan. Menurutku, art dari komik Ariadne in the Blue Sky tetap mempertahankan ciri khas dari Norihiro Yagi, jadi bagus. Menurutku, komik Ariadne in the Blue Sky merupakan komik dengan genre shonen pada umumnya. Banyak sekali petualangan-petualangan yang menarik dari dua karakter yang seperti petualangan cerita-cerita shonen pada umumnya, cerita-cerita standar lah. Tetapi semua yang ada di petualangan ini masih menjadi misteri, seperti dunia yang luas, musuhnya, sejarah-sejarah yang belum dijelaskan, dan ini membuatku tertarik. Untuk art karakter menurutku oke banget, dan di komik Ariadne in the Blue Sky ini banyak sekali fan service yang dihadirkan. Jadi mungkin nanti kalian akan kuperlihatkan beberapa gambar desain wanita yang banyak mengandung fan service. Aku sendiri cukup menikmati ketika membaca Ariadne in the Blue Sky karena kesannya seperti membaca sebuah dongeng yang ringan karena petualangan-petualangan yang seru dan juga sangat mudah untuk diikuti. Lalu aku akan membahas tentang banyaknya fans yang membandingkan dengan judul Claymore, yaitu manga yang diterbitkan oleh Norihiro Yagi sebelum dia membuat Ariadne in the Blue Sky. Sebenarnya kedua manga ini tidak bisa dibedakan satu sama lain karena kedua manga ini mempunyai vibe, mempunyai genre, dan mempunyai kesan yang sungguh-sungguh berbeda. Dari Claymore sendiri itu genrenya saja sudah dark fantasy, sedangkan Ariadne in the Blue Sky ini dibandingkan Claymore merupakan bumi dan langit. Sedangkan Claymore itu yang gelap dan Ariadne in the Blue Sky ini yang terang karena ceritanya ini sangatlah shonen banget lah, petualangan banget lah, ringan banget untuk dibaca. Dan ya, ketika aku membaca Claymore itu aku mempunyai perasaan bahwa cerita mulai seru itu di tengah, jadi tidak langsung di awal. Nah, aku pun mempunyai pemikiran yang sama dengan komik Ariadne in the Blue Sky bahwa ceritanya ini awal-awal merupakan build up untuk cerita-cerita di volume-volume selanjutnya, dan aku yakin cerita di volume selanjutnya itu nantinya pasti akan lebih seru karena aku di internet itu melihat beberapa gambar dari komik Ariadne in the Blue Sky yang keren banget, misalnya seperti kehadiran naga ataupun pertarungan-pertarungan yang keren. Jadi ya, sebenarnya dua komik ini tidak bisa dibandingkan karena mempunyai tema yang berbeda lah. Jadi untuk kalian yang pernah membaca Claymore, mungkin kalian akan sedikit merasa aneh dengan Ariadne in the Blue Sky, tetapi menurutku Ariadne in the Blue Sky ini masih worth it untuk dibaca. Ya, itu merupakan review komik Ariadne in the Blue Sky. Semoga bermanfaat dan semoga memberikan kalian gambaran bahwa komik ini menarik untuk dibaca
dan layak untuk dibeli agar komik ini bisa terbit dengan lancar di Indonesia, tidak mandek, dan siapa tahu nanti di akhir cerita atau di tengah-tengah cerita komik ini akan menjadi salah satu masterpiece dari Nori Hiroyuki yang sama dengan Claymore dahulu. Oke, sekian, terima kasih telah melihat video ini sampai akhir. Apabila kalian suka, jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta share sepuas kalian. Terima kasih dan salam damai Indonesia. Jangan lupa dibeli bro.